Serangan Israel menggila di Rafah, upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengebom daerah di kota perbatasan selatan Rafah, tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza melinjung. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Khalil Al-Hayya tiba di Kairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada Rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan aja. Warga Gaza sangat berharap gencatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk mencegah ancaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel di Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana, ungkap juru bicara Gedung Putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap 2 rumah. Tank-tank juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur, meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gencatan senjata yang akan datang. Biasanya hal ini menjadi terjadi sebelum gencatan senjata, ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel menindaklanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di jalur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negosiasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Delegasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel. Menurut sumber keamanan Mesir, Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandera akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat kepala mata-mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup diakhirinya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Khan Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genosida oleh Israel dimulai. Memanas, Presiden Amerika Biden sebut PM Israel Netanyahu pria jahat sialan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bad fucking guy atau pria jahat sialan. Pernyataan Biden ini muncul di tengah meningkatnya rasa frustasi dari ketegangan antara kedua negara mengenai genosida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Menurut laporan Politico, sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan Biden disebut-sebut baru ini mengatakan Presiden semakin curiga terhadap Netanyahu selama perang Israel di Gaza yang sekarang sudah memasuki bulan keempat. Biden bahkan sampai secara pribadi menyebutkan sebagai pria jahat sialan. Laporan tersebut mengklarifikasi bahwa juru bicara Biden, Andrew Abates, membantah hal tersebut dan mengklaim Presiden tidak mengatakan hal tersebut dan dia juga tidak akan mengatakan hal tersebut. Kedua pemimpin tersebut menurut dia menjaga hubungan selama puluhan tahun yang saling menghormati di depan umum dan juga secara pribadi. Benar atau tidaknya, laporan tersebut, komentar Presiden Biden tersebut menyoroti semakin besarnya rasa frustasi yang dimilikinya terhadap Perdana Menteri Israel mengenai cara dia menangani perang.
Hal itu lantaran penolakan Netanyahu terhadap nasihat Amerika untuk mengurangi intensitas perang. Selain itu, karena risiko genosida yang dilakukan Israel di Gaza merusak reputasi dan poin pemilu pemerintahan Biden. Meskipun Gedung Putih telah mempercepat penjualan amunisi dan senjata senilai ratusan juta dolar ke Israel, bahkan melewati tinjau Kongres dan dukungan militer dan diplomatik yang signifikan yang telah diberikan kepada Tel Aviv selama perang, Israel juga menyalahkan pemerintahan Amerika atas kurangnya dukungan dan kritik terhadap skala kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Ketidakpopuleran Presiden Biden yang semakin mendalami kalangan basis pemilihnya juga telah membuat banyak pejabat Gedung Putih dan tokoh politik Partai Demokrat menentang keringanan hukumnya terhadap Israel. Anggota Kongres tersebut menyesalkan situasi yang saat ini adalah bencana secara politik dan basis partai benar-benar marah. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan sayap kiri saja, saya belum pernah melihat penderitaan yang mendalam seperti yang saya lihat terkait masalah Gaza ini. Bibi adalah racun bagi banyak pemilih Demokrat dan Biden harus menjauhkan diri darinya. Kemarin.